Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu nih? Hah? 17 bawah. Inna arsalnaka itu. Udah. 17. Kalau ayatnya 100, pokoknya 100 ke atas deh. Kembali dari bawah kita. Kembali dari bawah. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami. Kalau Allah pakai domir mu'adzam nafsa itu ada proses. Jadi inna, sesungguhnya kami arsalnaka, mengutus engkau ya Muhammad. Jadi ada proses kelahiran, nggak langsung simsalabim abrakadabra. Namanya mu'adzam nafsu. Ya Allah mengagungkan diri seluruhnya itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kalau kayak gini, nahnu narzuquka, saya ngasih rezeki. Jadi si A, si B, si C, perantaranya itu semua itu tetap atas perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Nah itu Allah itu nggak lupa pamrih begitu. Ini baru jadi ustaz satu aja udah lupa mengguru, jangan. Gitu. Allah ngajarin kita pakai apa? Akhlak itu ada 3. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada anak. Akhlak kepada Allah, tata cara bergaul kepada Allah. Akhlak kepada manusia, tata cara bergaul kepada manusia. Akhlak kepada alam, tata cara kita bergaul kepada alam. Nah, jangan timpang ke Allah. Bener kepada Allah, gaul sama manusia, nggak mulia. Sama manusia, hormat, sopan, baik. Gaul sama Allah, nggak baik. Terus baik sama Allah, baik sama manusia, tapi dakwah sama alam, sama lingkungan gak baik, bahaya. Karena apa? Akan terjadi fitnah. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Fitnah lebih kejam karena ekses dampak dari fitnah itu akan melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Contoh ini, kita dituduh berzina, kita menuduh zina. Itu nanti pemikirannya timbul lagi, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Jadi akhirnya jadi timbul berbagai macam ekses dampak yang tidak baik. Maka karena itu Nabi katakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan lupa tuh, makanya Allah ngajarin kita. Allah aja pakai mu'adzam nafsu, itu Tuhan. Kalau Allah ana arsalna atau ana arsaltu itu bisa. Bebas Tuhan mah. Bukan hanya sultan yang bebas, Tuhan bebas. Tapi kenapa Allah ngajarin, mendidik kepada kita. Gitu. Maka ada namanya kitabullah, ada kalamullah. Allah berfirman ke tiap hari berfirman. Nah, untuk mengakses kalamullah ini diperlukan namanya zikir. Zikir itu rohani yang harus bisa mengakses. Nah, ini yang kita pelajari, kitabullah namanya. Kitabullah. Nah, untuk memahami kalamullah harus dihantar dengan kitab Allah. Nggak mungkin kita mencapai kalamullah, nggak mungkin tanpa mempelajari kitab. Nah, jadi yang kita pelajari kitabullah. Nah, gitu. Jadi orang belajar kitab Allah belum tentu paham kalamullah. Nah, gitu. Kalau bisa kalamullahnya paham, kitabullahnya paham. Jadi kitabullah rasio, kalamullah rasio. Kitabullah itu otak, akal ada batasnya nggak? Ada. Nah, kalau batin, ruhani itu nggak ada batasnya. Namanya kalamullah. Nah, itu bisa diakses. Cara mengaksesnya bagaimana? Nah, begitu. Makanya kalau kita ngaji inna arsalnaka, kalau lihatin sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad, itu sebatas kitabullah. Kalamullah Allah ngajarin berakhlak gitu. Gua aja pakai akhlak gitu. Nah, jadi pakai akhlak. Jadi segala sesuatu itu harus ada akhlak. Ka ya Muhammad, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai timpang. Tuhan aja nggak melupakan manusia makhluknya, tapi kita kadang ego. Nah, itu cara memahaminya. Misal biar kita paham kalamullah dan kitabullah dan kalamullah.
Rasio kita pakai, baca. Nah, jangan baca doang, hati juga pakai. Gitu. Jadi ada namanya mantuk, ada mafhum, ada teks, ada konteks. Nah, konteks, ada konteks. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Sesuai dengan teks, ada yang bertentangan dengan teks. Nah, makanya orang kalau paham hanya kitabullah kasar. Orang lulusan Mesir, Al-Azhar, Madinah, banyak kan lulusan di sana. Pinter gak dia kitabullahnya? Pinter. Nah, itu rasionya pinter. Tapi kenapa dia kasar? Kalamullahnya gak dapat, rohaninya kosong. Gitu. Agak zikir, agak percaya, dikit bid'ah, jadi mudah membid'ahkan orang. Karena apa? Kosong, timpang. Orang kalau timpang ya ngeyek gitu. Kayaknya guru nas kan. Orang kalau udah ngeyek repot, jalan miring gitu. Jadi biar jejak. Nah, ulama kita kenapa nggak lagunya nggak banyak? Gitu. Biasa-biasa saja. Padahal mereka lebih alim karena mereka jejak rasio dan irrasio. Zohiron, inna arsalnaka. Sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad bil haq dengan benar. Nah itu Allah kuatkan bil haq dengan benar, bil huda dengan petunjuk. Nah kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad dengan hak dengan benar, bil huda petunjuk. Ada juklak, nah ada petunjuk pelaksana, ada juknis, petunjuk teknis. Nah petunjuk pelaksana, tata cara namanya wahyu, kitabullah. Nah juknisnya itu Nabi yang mempraktekkan kalam Allah. Gitu. Jadi Allah ajarin tuh apa Allah utus Nabi Muhammad dengan benar, yaitu dengan aturan, dengan hak. Jadi bukan kemauan Nabi. Nabi seluruhnya bersikap itu berdasarkan aturan Allah. Nah, gitu. Yaitu apa? Wahyu. Basyiran, nah, hal keadaannya menjadi pemberi kabar gembira. Man ajaba ilaihi, siapa orang yang menjawab ilaihi kepada huda, artinya ngikutin Nabi, apa yang disampaikan Nabi diikutin, dikerjakan. Nah, biljan nanti dia akan memperoleh apa? Sorga itu jangan asumsinya akhirat. Gitu, orang kalau udah bicara sorga sama neraka asumsinya apa? Akhirat, dunia. Quran ini bukan buat di akhirat mah ada Quran. Iya, gitu. Dunia, jadi dunia ini bisa jadi surga, apalagi nanti akhirat. Gitu. Jadi dunia, surga. Gak punya duit surga, gak punya duit neraka. Wah, ini neraka. Habis bini mau Basyiran, berikan kabar gembira. Nabi memberikan basyiran, kabar gembira. Nah Allah tahu nih langkah-langkah yang ditempuh oleh Nabi. Maka di dalam memahami sesuatu itu harus cerdas kita. Pertama husuli, kedua huduri. Husuli itu pakai otak, akal udah nggak mampu. Huduri itu apa? Kontemplasi, zikir kepada Allah. Jadi kalau udah pakai ginian ini nggak mampu, makanya nanti tingkat stresnya manusia semakin tinggi. Kenapa pakai ginian? Nah, kalau sudah pakai ginian nggak mampu, pindah kita. Maka namanya huduri, bukan husuli lagi. Kalau husuli cuman celam-celam kita, agak bakalan selesai. Tapi kalau huduri itu selesai. Karena apa? Kita akan tahu, oh jawabannya ini, solusinya ini. Nah, itu huduri, basyiran. Maka Nabi contohnya, bahasanya Nabi itu ya, kalau mau kaya mah lebih kaya, gitu. Orang dunia punya dia. Ya mau apa saja, basyiran, makanya santai Nabi hidupnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran, memberikan kabar gembira. Jadi hidup dalam ayat lain begini, fal yafrahu, maka bahagialah. Ingat nih, ada dua kalimat. Yang yafrahu artinya gembira, tamrohun artinya juga gembira, sama-sama gembira tuh. Yafrahun bergembira pakai aturan Allah, boleh gembira berarti agak dilarang, boleh gembira.
tapi pakai atur, namanya apa? Ya frohu. Tapi kalau tamrohun itu bergembira, lagunya kayak binatang gitu. Jadi gembira, cuma lupa daratan. Iya, korenya kelewatan. Bil haqqi basyiran, memberikan kabar gembira. Jadi gembira itu senang, orang kalau gembira kan senang. Senang ya menata hidupnya dengan baik. Wa nadhiran, dan memberikan kabar peringatan. Jadi ada konsekuensi. Nah, gitu. Kalau ente nggak ngikutin aturan Allah, kenapa harus ngikutin aturan Allah? Yang juknisnya dipraktekin sama Nabi. Nabi nggak ada yang belangsak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak ada yang belangsak. Siapa bilang Nabi Muhammad susah? Kagak. Nabi Ibrahim kagak. Sahabat Nabi siapa yang paling miskin? Siapa sahabat Nabi yang paling miskin? Abu Hurairah. Berapa asetnya Abu Hurairah? Asetnya Abu Hurairah itu 65 miliar. Itu paling miskin. Jangan dikira sama kamu paling miskin Abu Hurairah. Aset materialnya itu berapa? 65 miliar. Kalau dirupiahkan, bayangin. Jadi sama bilang sahabat Nabi, belangsak-belangsak, nggak ada orang yang ngikutin aturan Allah. Hidupnya bahasanya nggak kaya mungkin takdir Allah ya. Artinya hidupnya nggak bakalan susah. Itu yang penting, itu aturan Allah. Ikutin caranya Allah. Caranya Allah. Contoh kayak kita lihat kerjanya ngapain? Menduduk, sila, merokok. Iya kan? Iya. Tapi apakah ada yang ya bahasa sesusah-susahnya dia bayar listrik ke lagunya apa dibuat bayar? Nah itu dijamin. Tinggal kalau zalika fadlullah, artinya kalau dia mau bisnis ya nggak ada keharaman. Nabi juga bisnis. Nabi pernah menerima komisi kok dari baju perang. Nah gitu. Jadi boleh. Silakan. Yang penting kalau pengen bahagia, ikutin aturan Allah. Kalau pengen nadhiron, celaka, berikan peringatan. Kalau nggak ngikutin berarti ada konsekuensi. Nah, man lam yajib ilaihi, orang yang tidak wajib kepadanya binari, dengan neraka. Artinya kalau dia ngikutin peringatan dia berhenti, kalau dia nggak gitu berarti wajib neraka. Begitu. Dia belangsak gitu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Di sini ada ilmu yang Allah ajarin, inna arsalnaka. Jadi jangan lupa diri kita. Gitu. Segala sesuatu itu tercapai karena ada wasilah. Nah, makanya ada muazzam nafsu kalau kita kan gitu ya. Nah, muazzam nafsu itu berakhlak. Gitu. Jadi pakai akhlak. Nggak mungkin rezeki nyampe ke kita kue itu kan kalau nggak dianterin kan. Berarti ada yang nganterin. Itu Allah nggak lupa tuh. Makanya disebut inna. Nah, Nabi dilahirkan oleh siapa? Dari ayahnya Syekh Abdullah, Umina, Ibu Hawa, Aminah dilahirkan. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi maka inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa? Ashabil jahim, artinya penduduk neraka jahim. Ayat an-nari artinya neraka. Ayat al-kufari, orang-orang kafir. Malam yu'minu, jika mereka tidak beriman, innama alaikal balag, tugasmu hanya apa? Nyampain. Jadi sampaikan. Enggak, jangan maksa. Islam jangan maksa. Islam maksa. Jangan maksa. Innama alaikal balag. Innama di situ ifadatul lil hasan. Gitu. Jadi pengkhususan, ada spesialisasi, ada metodologi. Bagaimana supaya penyampaiannya diterima? Pakai cara begitu. Jangan seenak udelnya kita, mentang-mentang benar, tapi kalau nyampainya salah, bahaya gak? Bahaya. Nah, seandainya itu orang duduk kita negur orang, tapi depan umum. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu ada cara.
Ada cara, jangan selalu-lalunya. Wa fi qiraatin, dan pada bacaan yang lain bijazmin, dengan dibaca jazam. Tas'al, istilahnya itu nahi. Wala tas'al, nahyan, jadi sebagai nahi atau larang. Jadi nanti kalau ada yang baca wala tus'alu boleh, wala tas'al boleh. Nah, begitu. Tapi itu masuk kepada qiraah sab'ah. Itu qiraat Ibnu Katsir. Nah, tas'al itu bacaan Ibnu Katsir, bacaan Kisai. Nah, kalau bacaan Hafs itu wala tus'al. Jadi tugas Nabi itu alaikal balag, innama alaikal balag, hanya saja tugasnya menyampaikan. Jadi nggak dinanti kenapa dia masuk neraka, udah nggak ditanya di situ, disampaikan belum ente, denger nggak? Iya denger, ya udah bebas. Yang penting tugas kita apa? Menyampaikan. Walan tarbo, dan tidak akan ridho, tidak akan senang. Lan di situ. Jadi kalau pakai lan kagak bakalan sampai hari kiamat. Nah, ini yang harus kita siapkan. Walan tardo an kal yahudu, dan tidak akan ridho angka kepadamu al yahudu, ya orang Yahudi. Walan nasoro, dan juga tidak akan senang orang-orang Nasrani kepadamu. Hatanya lil goya. Perhatikan yang lil goya, ketika yang namanya puncak berarti dia punya cara dan berbagai macam cara agar umat Islam kagak pakai ajaran Islam. Biarin dia maulid, tapi kagak tahu artinya. Banyak kan sekarang gitu. Nah, gitu. Jadi bawa aja maulid tapi nggak tahu artinya. Nah, gitu. Kita diantepin aja tuh. Jadi ketololan kita lupa dengan ketololan kita. Nah, gitu ya, hari dia pasang bendera segede-gedenya, tapi goblok. Cuman ngaji, setelah ngaji bubar nggak dapat apa-apa. Nah, ngaji begini nih nanti di akhir zaman udah nggak gengsi orang. Ngaji deprok, talaki namanya. Kalau dulu kan nyorok ya, sorongan. Karena kenapa orang pengennya instan. Nah, orang Yahudi itu walan tardo, dan gak akan ridho kepadamu Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a, puncaknya sampai kamu mengikuti hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti millatahum. Perhatikan ini, millatahum, agama mereka. Dinahum, millah itu cara, gaya hidup. Nah, gitu. Islam jadi nanti akan simbol saja, tapi tidak paham Islam. Banyak ini sekarang. Jangankan orang-orang alim, jangankan orang awam, ustadznya sendiri juga banyak yang kagak paham Islam. Akhirnya jadi kasar Islam. Nah, begitu. Tidak paham Islam, millatahum, dinahum. Jadi mereka nggak ridho. Lalu dengan berbagai macam propaganda. Nah, propaganda itu dibuat. Gitu caranya nih umat Islam agar ini lupa sama ini, diinfiltrasikan namanya. Kalau bahasa diinfiltrasikan itu artinya begini, seolah-olah Islam tapi menjauhkan dari ajaran Islam. Seolah-olah Islam tapi menjauhkan ajaran Islam. Nah, itu yang harus kita sadari. Kita bukan nggak boleh berkumpul. Ya kita bagaimana? Maulid segede-gedenya boleh. Tapi kalau cuma ceramah doang sia-sia. Pesantren sepi, majelis taklim, nah itu yang dikhawatirkan. Hanya harus kita rubah. Kalau bisa maulid besok ngaji kita. Ada yang ngaji kita baru ceramah, nggak apa-apa. Gitu. Ustaz Haji Wandi. Ya maulid ngaji, panggil siapa guru kita, Profesor Kiai siapa dari ngaji kitab tabarukan. Tapi ngaji kitab tafsir selain dapat ijazahnya, ilmunya juga dapat. Ya ceramah, ya emang kita perlu hiburan nggak dilarang Allah, silakan. Nah begitu. Jadi itunya dapat, hiburannya juga dapat. Harus cerdas kita. Jangan hanya hiburan tapi mulai di mana?
Geliwat gua tadi mau baliknya gitu. Kalau apaan mau tawa aja. Nah, gitu. Jadi dia membangun kecerdasan ilmiah. Ya kalau perlu seandainya siapa ahli torekot seandainya pemimpin torekot, kita pakai dia menjelaskan kenapa harus bertorikot gitu. Dia biar ngantuk, nanti baru mau balik tugasnya apa? Menyampaikan dengan bahasa dia. Ya balik ya orang ngantuk bisa jadi tawa kan begitu. Tugasnya balik. Gitu. Ya ada kiai mubalik, ada mubalik belum tentu dia. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim wa lan tardu an kal yahud wa lan nasara hatta, itu puncak. Jadi propaganda bagaimanapun mereka tetap nggak senang Islam. Kalau perlu Islam mau KTP doang dah, gitu, biarin. Gitu. Kalau perlu hilang itu kata tetapi amil milah. Milah di sini budaya, gitu. Cara beragamanya, cara bersikapnya, nah begitu. Itu bahaya kalau udah bukan udah ngikutin gaya mereka. Dinahum, agama mereka. Kul, katakan ya Muhammad, inna hudallahi, sesungguhnya hudallah, petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah itu? Al-islami, al-islama, yaitu Islam. Jadi Islam. Nah, Islam lo boleh nggak pakai modern? Boleh kok. Islam jangan kaku berislam. Pakai dasi pakai keren, tahlil pakai dasi. Ya iya. Itu udah dicontohkan di Gontor. Makanya Islam itu sebenarnya Indonesia itu unik. Ada Islam culture namanya, Islam gaya Indonesia. Itu sarungan, pecian, leding. Tapi kalau di Gontor masuk, nah elit tuh. Makanya Islam membumikan Islam. Berarti menyiapkan generasi Islam. Gitu. Jadi enggak haram, enggak. Ada apa-apa. Ada apa-apa. Jangan serebet mulu. Serebet mulu. Oh, iya. Ya, lagi. Gitu. Penampilan kok penting. Nih, begini. Nabi ngutus Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal emang kalau pakai sorban, pakai gamis keren. Cakep, wibawa kiainya ada. Diutus ke Yaman. Dakwah di mana? Di Yaman. Delegasi Nabi untuk Yaman. Kemudian Nabi mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemana? Sa'ad bin Abi Waqqas orangnya kecil, bedegel, gitu. Tapi wibawa, ganteng. Diutus ke dataran Asia. Nah orang Asia orang tinggi begini ngomong kan. Berarti yang standar. Nabi tahu diplomat dulu diutus. Ya jangan orang Asia kan begitu. Sampai kemana nih? Ke dataran Asia. Ada orang ganteng, pakaiannya keren, rapi, disangkutin baju apa aja pas. Nah gitu. Ini pasnya kemana? Ke Romawi. Nabi utus namanya Dihyah bin Khalifah. Kalau diutus pakai sorban, nah ya gila ayo diplomat Muhammad begini. Cebrit banget, lebih hina. Iya. Berarti Nabi Muhammad keren nggak? Keren. Oh iya, fashionable. Wah, oh iya kayak hati-hati jalan ke puncak pakai sorban. Oh ini berarti maksudnya ya? Hah? Maksudnya ini berarti? Lah iya, dia harus bisa menempatkan dia beradaptasi. Nabi keren loh. Gitu. Yang buat jadi orang. Tapi orang ngeri malah gitu. Saja ngeding aja. Lepas bot. Gitu. Kul inna hudallah wal huda. Wama ya lihat aja. Namanya ahwal ini perbuatan guru. Lihat, perhatikan guru kita. Ada pakai pet, ada nggak? Nah, jangan dikatain masa Ustaz pakai pet, jangan. Wah itu dia menempatkan posisinya. Begitu. Sarungan. Untuk tahu Ustaz, mau tahu lagi Alisa pakai sorban. Muatan batu Ustaz. Jadi nggak tahu diri. Kan akhirnya jadi nanti mestinya jadi ada sesuatu ilmu yang didapat karena ada jeda dari pakaian. Jadi orang sungkan.
Itu Nabi itu ngajarin kita. Hebat nggak Nabi? Kita diajarin begitu sama Rasulullah. Huwal huda wa ma adahu selain Islam dolalun, itu jadi jangan pakai aturan yang lain. Aturan Islam itu udah keren, udah modern begitu. Siapa bilang Islam itu modern? Islam itu modern gitu. Selain Islam nggak modern, ketinggalan zaman. Bagaimana modern? Tuhan aja berhenti. Iya, kalau kita main kasar-kasaran kan begitu. Iya, artinya bahwa Islam itu modern. Pikirannya keren. Walain lam kosan, lamnya lam kos. Ini tabak tak jika kamu mengikuti ahwa-ahum, hawa nafsu mereka. Nah ini mereka udah dapet tuh sekarang ini juga apa propagandanya apa, makanya gorsusukuk, tanamkan kebimbangan. Ahwa-ahum ay allati yad'unaka, yang mereka menyerumu ilaiha kepada ahwa, farodon sebagai sebuah kewajiban, cara itu, cara farodon atau pardon juga boleh, farodon juga, pardon dibaca pardon boleh, farodon juga boleh. Nah itu sebagai cara, gaya hidup farodon, kemestian, fardu itu kemestian. Kalau diartikan fardu, fardu itu sebuah kewajiban, tanggung jawab, etos. Nah itu sebuah kewajiban, sebuah cara yang mereka ikuti. Secara kita, kalau kita ikuti mereka, artinya nanti ada tuntutan. Nah begitu. Wala ini tabakta jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, yang mereka mengajakmu ilaiha kepada ahwa, farodon sebagai apa namanya, kemestian. Ba'dalladzi, setelah yang ja'aka datang kepadamu minal ilmi, pengetahuan, ai al wahyu minallahi, dari Allah. Allah mau mengajarkan kepada manusia itu keren. Itu hidup umat Islam itu keren. Jangan dibilang ortodok. Jadi siapa bilang Islam itu ketinggalan? Akhirnya karena merasa kagak paham Islam, akhirnya ngikutin gaya ahwa. Ahwa itu hawa nafsu. Jadi, nah tadi saya bilang pakai taprohun boleh, bahagia gembira boleh, taprohun. Nah tamrohun bahagia juga, tapi bukan pakai aturan Allah. Gitu. Jadi ada bahagia pakai aturan Allah, enggak dia bahagia, enggak dia pakai aturan Allah. Malaka minallahi miwaliyin, tidak ada bagimu dari Allah miwaliyin, penolong, yahfazuka, yang memelihara, wala nasir, dan juga yang tidak ada bagimu penolong yang menauka minhu, yang mencegah darimu. Apa? Kalau dapat apa, timbul apa namanya, bahaya. Begini gampangnya, hidup ini pakai akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk, akhlak kepada alam. Gini, akhlak kepada Allah, tata cara ibadah kepada Allah. Akhlak kepada manusia, bergaul kepada manusia. Maka tidak baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada manusia. Baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah. Nah, tata cara ini kenapa harus kita patuh kepada Allah? Karena ada konsekuensi. Kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah akan siksa kita. Dengan cara apa? Pertama, Allah berikan fitnah. Fitnah itu ada 3. Nah, ada yang dilakukan oleh manusia sehingga timbul namanya bala. Ada yang namanya tidak diketahui oleh manusia, tapi fitnah ini Allah berikan agar manusia sadar bahwa tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian yang ketiga, ini kalau manusia sudah melampaui batas, agar manusia sadar, namanya istirja, nanti kembali gitu. Nah, yang keempat, 3, akhlak kepada alam. Contoh ini, akhlak kepada alam. Kalau seandainya bau kita biarkan, seandainya tikus mati di got, kita biarkan. Wah, ini bukan tugas saya, tugas RT, gitu. Mestinya RT yang angkut, jadi ya. Nah, bau itu bisa menimbulkan dampak. Nah, makanya dalam ayat yang lain ditafsirkan khaufan wa tama'an. Khaufan
yang dampak itu kamu tidak bisa prediksi. Corona siapa yang memprediksi? Ada nggak? Nah gitu. Karena apa? Oh dia taat sama Allah, rajin sama manusia, bener sistemnya diatur. Tapi amdal dia biarin alam tuh. Nah alam juga, ya Allah manusia nggak pakai akhlak sama saya, doa tuh alam nggak terima. Nah gitu. Maka khaufan, ada apa? Fitnah atau akses dampak yang tidak bisa diprediksi manusia. Nah kemudian watomaan. Nah kalau manusia memperhatikan tomaan, ada bakteri yang menguntungkan manusia. Itu Allah jelaskan. Jadi kalau manusia lupa kepada amdal, penting. Amdal ajaran Islam. Ente naruh mobil nih di jalanan, zolim gak kira-kira? Zolim. Jangan dikira ke zolim itu. Wah, enggak dosa mana jalanan pemerintah. Tugasnya jalanan buat apa? Buat jalan. Nah, begitu. Jadi kita jangan dikira nggak dosa itu. Gitu. Jadi ada ekses dampak negatif. Jadi ingat, Yahudi itu sama Nasrani nggak bakalan redo sampai hari kiamat. Caranya kita, ya SDM-nya. Ya sekarang begini, Islam ya daya yang banyak, tapi goblok semua. Itu mereka sekarang. Kita harus sadar, maka siapkan generasi. Apa hak generasinya? Kita lagi teriak-teriak, saya benci sama kezaliman, saya benci sama politisi yang begini-begini. Tapi nggak pernah disiapin politisinya, nggak pernah disiapin ekonomi. Kata Allah, waqatilul musyrikin, perangi orang musyrik. Cara meranginya, yang namanya cara perang. Kalau perang harus pakai apa? Senjatanya. Ekonom siapin, politisinya siapin, intelektualitasnya siapin. Sekarang bukan perang bom, tapi perang cyber war namanya. Ini perang senyap. Apa? Dengan ilmu sekarang. Itu umat Islam banyak, ekonominya dia yang kendaliin. Bangsa kita digiring sono kayak bebek, digiring sono teriak-teriak gol keterima, yarin dia. Nah, begitu. Lahirkan generasi yang keren. Kita harus siapin senjatanya. Besok kita bakalan mati. Apa senjatanya? Ya anak kita, senjatanya SDM. NTT Pak. Kiai-kiai kita bakal mati. SDM-nya apa? Ya anak kita yang ada ekonomi, lahir sekolahin ekonomi. Ada yang jadi pengusaha. Ada yang jadi ustaz beneran, jangan tanggung-tanggung. Nah begitu. Jangan nanggung yang jadi ustaz. Anggel tawa aja guru nak. Ingat dia jangan tebar-tebar. Alladzina atainahum, yang orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, kitab. Nanti saya alladzina, yang orang-orang yang telah kami berikan kitab. Kitab mubtadaun, itu jadi mubtada. Apa yang mereka telah diberikan kitab? Yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawati, benar-benar dibaca. Ay yaqra'unahu, mereka membacanya kama, sebagaimana unzilat, sebagaimana diturun. Wal jumlatu halun, dan jumlah di situ mereka diberikan kitab, mereka membaca kitab dengan halun, jadi hal. Haqqo, dan kalimat haqqo nasbun itu nusiba boleh, nasbun juga boleh. Nasbun dibaca nasab alal masdar karena menjadi masdar. Masdar itu namanya maf'ul mutlak dari apa? Ya lunahu haqqo tilawati wal khobar, dan juga jadi khobar. Dari mana? Dari malaka minallahi mi waliyyi wala nasir alladzina atainahumul kitab yatlu, itu jadi khobar. Yatlu nahu itu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu yang beriman kepada Allah. Bihi, dengan kitab nuzilat fi jama'atin, diturunkan pada satu kelompok atau kaum. Qadimu, mereka datang minal habasyah, dari Habasyah. Wa aslamu, dan mereka Islam.
Wa may yakfur, dan siapa orang yang ingkar bihi dengan kitab bil kitabi al mukta yang diberikan bi ayyu harifahu, seperti mereka enggak beriman itu caranya bagaimana? Mereka merubah kitab. Faulaika humul khosirun, mereka itu orang-orang yang rugi. Lima sirihim, karena tempat kembali mereka ilan nari, kepada neraka al muabbadati yang ditakkan selama-lamanya alaihim, atas mereka. Jadi ingat, standar hidup itu harus tersistem, namanya kitab. Kitab itu agama ada aturannya, kitab hidup juga harus ada aturan tersistem dengan baik. Yatlunahu haqqa tilawati. Nah, baca tuh benar-benar. Sistem itu jangan hanya ditulis doang. Jadi spesifikasinya begini. Kalau kita mau sistem, misalnya ingin bangun ini, celah-celahnya itu harus benar-benar dipikirin celahnya itu. Jadi ada celah itu pasti. Nah, gitu. Makanya cara berpikir Alkitab itu menutup, protek agar kita jangan sampai kecebur ke dalam neraka. Kalau bahasa ekonominya jangan sampai ada bocor, apa namanya? Bocor keuntungan yang bocor. Begitu. Jadi APBN bocor lah gitu, APBN bocor, jangan sampai. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya benar-benar membaca. Jadi benar-benar menerapkan apa yang ada di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ulaika yu'minuna wa may yakfur, dan siapa orang yang ingkar, artinya menentang, ya pakai sistem sendiri dah hidup. Enggak pakai aturan Allah. Nah, maka siap-siap itu. Wa ulaika humul khosirun, mereka rugi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan, Allah kenapa pakai mu'azzam nafsu itu? Jadi jangan lupa ada kebaikan manusia. Allah aja nyatakan itu. Malam yaskurin nas, lam yaskuril. Nah, tidak disebut orang bersyukur kepada Allah kalau dia belum bersyukur kepada manusia. Jadi jangan sombong kita. Bisa jadi kita jadi orang alim, ada doa nenek-nenek di kampung kita. Bisa jadi kita jadi orang kaya karena doa ada orang yang miskin di kampung kita. Yang niat kita, ya Allah mudah-mudahan jadi orang kaya. Yang kita nggak tahu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.